Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan ridhonya kita berbahagia bertemu kembali di bulan yang penuh berkah. Kita bisa melakukan puasa, yakni bulan Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat dan salam tetap kita hadirkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliaunya, karena beliaulah sebagai suri tauladan kita. Sahabat Fatayat yang berbahagia dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan sebutir hikmah tentang bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan sesama. Itu merupakan kunci harmonis di bulan Ramadan. Kita sebagai manusia pastilah menginginkan sebuah kemuliaan, bukan sebaliknya, yaitu kehinaan. Bagaimana cara kita menjadi manusia dengan label kemuliaan? Yaitu ada dua cara. Yang pertama yaitu hablum minallah. Bagaimana menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu hablum minannas. Bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan sesama dan juga dengan lingkungan kita di sekitar. Di bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai manusia seharusnya bisa melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Sebagai diri pribadi, kita mampu dan wajib melakukan tindakan, perkataan yang semestinya, yang pastinya harus lebih baik, di mana kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tapi di bulan Ramadan ini, mari kita pupuk dengan segala berbagai macam perbuatan yang baik-baik. Karena dengan perbuatan yang baik, insya Allah akan meridhoi langkah kita semuanya. Di mana perbuatan baik kita ini hanya ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sebagai umat muslim tidak hanya dengan Allah yang kita jalin baik, tapi dengan sesama dan juga dengan lingkungan kita di sekitarnya. Sahabat Fatayat yang berbahagia, kita hidup di masyarakat dengan tetangga kita, dengan teman kerja kita, dengan orang tua, dengan suami kita, anak-anak kita. Maka di sini kita bertemu dengan berbagai macam karakter orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari suku, agama, ras dan juga antar golongan. Maka langkah yang sepatutnya kita lakukan yaitu dengan satu kata, yaitu toleransi. Di mana dengan toleransi ini kita akan dapat menyeimbangkan, menjaga keharmonisan antara kita dengan sesama. Sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untuk mulah agamamu dan untuk pula agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 6. Nah, di sini diajarkan bahwa kita harus tetap menjaga hubungan harmonis meskipun dengan teman kita, tetangga kita yang berbeda agama. Karena di Indonesia ini kita mengenal dengan 6 agama. Jadi selayaknya kita harus benar-benar menjaga kata toleransi. Kita berikan kesempatan kepada teman kita yang lain juga melaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sahabat Fatayat yang berbahagia, bagaimana
langkah kita agar hubungan harmonis ini tetap terjaga. Di sini saya akan coba menjelaskan 3 langkah. Yang pertama yaitu kita harus tetap menjaga lisan kita, di mana kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita mengucapkan kepada lawan bicara kita. Apabila kata-kata ini nanti menyinggung perasaan lawan bicara kita, mohon dipendam dulu, jangan disampaikan. Kenapa? Takutnya nanti pada saat disampaikan jatuhnya malah lawan bicara kita lebih tersinggung. Keretakanlah hubungan kita dengan mereka. Dan yang kedua, kita harus saling berbagi dalam berbagai macam kesulitan. Dimanapun teman kita, apabila kita dibutuhkan, maka minimal kita memberitahu dulu posisi kita di mana. Apabila teman kita mau curhat, kita dengarkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlintas kalau ada maunya saja ke kita. Jangan seperti itu. Mungkin teman kita sudah memilih kita, pasti ada pikiran-pikiran yang telah dia lakukan. Apabila nanti tidak menyampaikan ke kita, ke orang lain, mungkin masalahnya tidak akan terselesaikan. Apa yang kita lakukan, insya Allah dicatat oleh Allah sebagai amalan-amalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita harus bersikap adil dengan siapapun, tanpa kita membedakan status sosial, pangkat, dan jabatan. Maka dengan bersikap adil, insya Allah akan menjaga keharmonisan kita dengan sesama. Sahabat Fatayat yang berbahagia, untuk upaya meningkatkan hubungan harmonis kita dengan sesama, maka untuk mengisi di bulan yang penuh hikmah ini, bulan Ramadan, langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama yaitu saling memaafkan. Yang kedua, kita harus saling membantu di berbagai macam kegiatan. Bisa kita berbagi takjil atau juga berbagi sembako. Yang ketiga, berinfak dan bersedekah. Dan yang keempat, beramal soleh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.